Selamat malam. Kami dari kelompok 8 yaitu akan menyampaikan materi tentang asuhan berkelanjutan atau continue of care pada ibu berkebutuhan khusus. Next. Definisi psikologis dalam kehamilan yaitu berasal dari bahasa Yunani kuno. Psikis artinya jiwa dan logos artinya kata. Dalam arti bebas, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa atau mental. Sehingga psikologis dalam definisi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari ilmu tingkah laku dan proses mental. Next. Perubahan fisik dan emosional yang kompleks pada ibu hamil memerlukan adaptasi terhadap penyusunan pola hidup dengan proses kehamilan yang terjadi. Konflik antara keinginan, kebanggaan yang ditumbuhkan dari norma-norma sosial, kultural, dan persoalan dalam kehamilan itu sendiri dapat merupakan pencetus berbagai reaksi psikologis, mulai dari reaksi emosional ringan hingga ke tingkat gangguan jiwa yang berat. Depresi saat kehamilan secara umum, semua emosi yang dirasakan oleh wanita hamil cukup labil. Ia dapat memiliki reaksi yang ekstrim dan suasana hatinya kerap berubah dengan cepat. Reaksi emosional dan persepsi mengenai kehidupan juga dapat mengalami perubahan. Ia menjadi sangat sensitif dan cenderung bereaksi berlebihan. Seorang wanita hamil akan lebih terbuka terhadap dirinya sendiri dan suka berbagi pengalaman kepada orang lain. Pengaruh psikologis pada kehamilan di samping memberikan kebahagiaan yang luar biasa, juga sangat menekan jiwa sebagian besar wanita. Pada beberapa wanita dengan perasaan ambivalen mengenai kehamilan, stres mungkin meningkat, respon terhadap stres mungkin dapat terlihat bervariasi yang tampak atau tidak tampak. Next. Wanita dengan komplikasi kehamilan adalah 2 kali cenderung memiliki ketakutan terhadap kelemahan bayi mereka atau menjadi depresi. Next. Perubahan dan adaptasi psikologis kehamilan merupakan waktu transisi, yaitu kehidupan sebelum memiliki anak yang berada dalam kandungan dan kehidupan setelah anak lahir. Secara umum, emosi yang dirasakan oleh ibu hamil cukup labil. Ia dapat memiliki reaksi yang ekstrim dan suasana hati yang cepat berubah. Next. Macam-macam gangguan psikologis pada masa kehamilan yaitu pada pasangan infertil, kehamilan palsu. Next. Kehamilan di luar nikah. Next, Mbak. Kehamilan yang tidak dikehendaki. Next. Kita lanjut aja. Kehamilan dengan keguguran. Faktor penyebab abortus yaitu kemiskinan atau ketidakmampuan ekonomi. Kedua, ketakutan terhadap orang tua. 3, moralitas sosial. 3, rasa malu dan aib. 5, hubungan cinta yang tidak harmonis. 6, pihak pria yang tidak bertanggung jawab. 7, kehamilan tidak diinginkan. Kehamilan dengan janin mati. Hamil dengan janin mati adalah kematian janin dalam kandungan yang dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti kurang gizi, stres yang berkepanjangan, infeksi yang tidak terdiagnosis sebelumnya. Kehamilan dengan ketergantungan obat, yaitu adalah salah satu keadaan kebutuhan fisik atau mental, atau psikologis, atau kedua-duanya terjadi sebagai akibat. Kondisi ini dapat terjadi akibat pergaulan bebas, kurang perhatian dan kasih sayang dari suami dan keluarga, serta kurang rasa percaya diri. Pengelolaan gangguan psikologis. Gangguan psikologis pada infertilitas merupakan siklus yang tidak terputus. Infertilitas dapat disebabkan oleh adanya gangguan psikologis yang menghambat proses reproduksi itu sendiri, dan dampak dari infertilitas ini juga mengakibatkan gangguan psikologis. Pengelolaan gangguan psikologis pada kehamilan palsu yaitu peristiwa psidosis merujuk pada peristiwa psidologia, yaitu fantasi-fantasi kebohongan yang selalu ditampilkan ke depan untuk mengingkari atau menghindari realitas yang tidak menyenangkan. Pengelolaan gangguan psikologis pada kehamilan luar nikah. Penata-laksanaan yang bisa dilakukan guna menangani permasalahan ini adalah dengan konseling humanitik, di mana manusia sebagai individu berhak menentukan sendiri keputusannya dan selalu berpandangan bahwa pada dasarnya manusia itu adalah baik.
Pengelolaan gangguan psikologis pada kehamilan tidak dikehendaki. Penanganan dalam permasalahan ini tidak jauh berbeda dengan penanganan pada kehamilan di luar nikah. Perbedaannya hanya pada teknik konselingan karena kehamilan terjadi pada wanita yang telah menikah, yaitu dengan konseling pasangan. Pengelolaan gangguan psikologis pada kehamilan dengan keguguran. Pada dasarnya, terapi konseling untuk wanita post-aborsi tidak jauh berbeda dengan konseling karena kehilangan, di mana dalam konseling ini harus memperhatikan setiap fase dalam penerapannya. Pengelolaan gangguan psikologis pada kehamilan dengan janin mati. Dalam memberikan bantuan dan konseling pada ibu dengan janin mati harus disesuaikan dengan fase di mana ia berada. Dengan memperhatikan hal itu diharapkan bantuan yang diberikan adalah bantuan yang tepat, bukan bantuan yang justru membuat keadaan semakin kacau. Next. Pengelolaan gangguan psikologis pada kehamilan dengan tergantungan obat. Dalam penanganan permasalahan ini perlu dilakukan konseling dengan pendekatan behavioristik, di mana konselor membantu klien untuk belajar bertindak dengan cara-cara yang baru dan pantas, atau membantu mereka untuk memodifikasi atau mengeliminasi tingkah laku yang berlebih atau malah adaptif. Cara mengetahui perubahan psikologis pada ibu hamil, dapatkan informasi dari berbagai sumber tentang perubahan kondisi fisik dan psikologis pada saat kehamilan, komunikasi dengan suami, dan dukungan dari keluarga untuk perubahan yang dialami. Next. Intervensi yang dapat dilakukan, yang pertama, menciptakan lingkungan terapeutik. Kemudian yang kedua, pada permulaan pendekatan dilakukan secara individual dan diusahakan agar terjadi kontak mata. Yang ketiga, penderita diajarkan untuk mengenali rangsangan halusinasi, membuktikan apakah rangsangan itu nyata atau tidak. Selanjutnya, menggali permasalahan pasien dan membantu mengatasi masalah yang ada, memberi aktivitas, melibatkan keluarga lain dalam proses perawatan, melaksanakan program terapi dokter. Cukup sekian dan terima kasih dari kami dari kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.